Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian, di beberapa gereja, Jumat Agung biasanya dirayakan dengan derai air mata. Terutama gereja-gereja yang biasa mengeksploitasi perasaan atau yang meledakkan emosi. Saudara, Tuhan Yesus ketika digiring menuju bukit Golgota, wanita-wanita, perempuan-perempuan Yerusalem menangisi dia. Kepada wanita-wanita itu Tuhan Yesus berkata, "Jangan menangisi aku. Tangisi dirimu sendiri dan tangisilah anak-anakmu." Maksud pernyataan Tuhan Yesus itu yang pertama, 40 tahun setelah Yesus disalib dan bangkit, Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus yang dikirim Roma untuk menumpas setiap kemungkinan api pemberontakan yang bisa timbul di tengah-tengah bangsa Yahudi yang biasanya dipelopori oleh kelompok Zelotis. Bait Allah yang dibangun kembali oleh Herodes dihancurkan. Bahkan saudaraku, fondasi dari bait Allah itu juga coba-coba digali karena menurut berita atau mitos ada emas yang dikubur, yang ditanam di fondasi bait Allah. Itulah sebabnya Tuhan kita Yesus Kristus berkata, tidak ada batu yang terletak di atas batu yang lain. Artinya memang sampai dasar dari bait Allah pun diupayakan untuk bisa dibongkar. Yosefus, seorang sejarawan, mencatat banyaknya mayat bergelimpangan di jalan-jalan Yerusalem. Bukan hanya pria-pria dan pejuang Yahudi, tapi juga orang tua, wanita-wanita dan anak-anak yang tak berdaya dibantai. Sebuah genosida, ya, penumpasan suatu bangsa. Karena orang-orang Roma yang bengis, ganas, dan memang terlatih perang hendak menghabisi setiap api pemberontakan yang bisa timbul. Tangisi dirimu sendiri dan tangisi anak-anakmu. Tuhan mau menunjukkan adanya bahaya besar di depan. Dan Tuhan Yesus menubuatkan itu 40 tahun sebelum kejadian atau peristiwa itu terjadi atau berlangsung. Tetapi maksud pernyataan Tuhan Yesus yang kedua adalah Tuhan menunjukkan bahwa apa yang dialaminya bukan karena kesalahannya. Jangan tangisi aku. Aku mengalami semua ini karena dosamu, dosa anak-anakmu. Saudara, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa apa yang diderita akibat kesalahan dan dosa manusia. Ketika Tuhan berkata, tangisi dirimu sendiri, juga berarti lihatlah dosamu, lihatlah keadaanmu yang oleh karenanya kamu harus menangisi atau meratapi. Jujur saudaraku, sangat sedikit orang yang menangisi dan meratapi diri sendiri secara benar terkait dengan korban Tuhan Yesus. Sangat sedikit orang yang menangisi diri sendiri,
meratapi diri sendiri terkait dengan korban Yesus di kayu salib. Saudara, di dalam tulisannya Rasul Paulus berkata, janganlah kamu hidup sebagai seteru salib Kristus. Maksud pernyataan Paulus tersebut adalah, jangan kamu hidup bertentangan dengan maksud salib itu diadakan. Itulah sebabnya dalam Filipi 3 ayat 17 Paulus mengatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Maksud mereka yang hidup sebagai seteru salib Kristus ini bisa saja orang-orang di luar gereja. Tetapi kalau kita melihat tulisan Paulus di Korintus dan surat-surat lain, bagaimana pedihnya hati Paulus mengingat pola hidup, kualitas hidup, standar hidup orang percaya atau orang Kristen, maka bukan tidak mungkin yang ditangisi oleh Paulus adalah orang-orang Kristen yang mestinya mengerti maksud salib itu diadakan, tapi tidak hidup sesuai dengan maksud salib itu diadakan, tetapi bertentangan atau berseteru. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tangisi dirimu sendiri. Karena seperti yang dikatakan orang-orangmu, biarlah dosa tertanggung atas kami dan anak-anak kami. Dan itu digenapi. Jangan main-main. Dosa pasti ada imbalannya. Dosa pasti diperhitungkan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Tapi kamu, kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudaraku sekalian, boleh-boleh saja kita menangis dalam keharuan dan sentimental dalam merayakan Jumat Agung. Apalagi kalau disertai dengan tayangan gambar atau film, video Yesus yang disiksa berdarah-darah lebih membangkitkan emosi, lebih membangkitkan perasaan haru. Tetapi faktanya itu hanya situasional sesaat. Yang penting adalah bagaimana kamu menangisi diri sendiri, saudaraku. Ya, jangan merasa kalau kita sudah menangis dalam keharuan merayakan Jumat Agung atau mengingat korban Yesus, kita sudah berpartisipasi dan seakan-akan kita ada di pihak Tuhan, seakan-akan kita ada dalam pembelaan bagi Tuhan. Itu kebodohan, saudara. Tangisi dirimu. Lihat keadaanmu. Apakah kamu hidup sesuai dengan maksud salib itu diadakan atau tidak? Salib itu diadakan agar kamu hidup. Sebab ia datang untuk memberi hidup. Saudaraku, apa maksud hidup di sini?
Saudara, kembali kepada rancangan Allah semula. Allah mengendaki ciptaan yang disebut manusia itu bukan saja segambar, memiliki komponen-komponen yang juga ada pada Allah, tapi juga memiliki kualitas seperti kualitas Bapa. Artinya segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu baru namanya hidup. Ya saudaraku. Jadi kalau bicara mengenai hidup kekal, itu bukan hanya bicara nanti hidup terus menerus di surga karena terpaku pada kata kekal. Terkait dengan kata kekal, terpisah dari Allah juga kekal, saudara. Hidup kekal itu bicara soal hidup yang berkualitas. Makanya kalau di dalam Ibrani, saudaraku sekalian, pasal 12, firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Maksudnya dari ayat 9 dulu. Selanjutnya dari ayah kita, bapak kita di dunia ini, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup. Ini hidup bukan berarti bergerak, memiliki jantung yang berdetak, nadi yang berdenyut, nafas yang berkembang. Tetapi ini sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Bapa mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Beroleh bagian dalam kekudusannya sama dengan sempurna seperti Bapa. Segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu saudara yang namanya hidup. Dan Allah menciptakan manusia memang demikian kehendaknya, demikian rancangannya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia tidak mencapai itu. Maka dikatakan kehilangan kemuliaan atau eustereo, lack of, kurang, tidak mencapai kemuliaan. Memang manusia tidak menjadi biadab seperti binatang atau tidak selalu biadab menjadi binatang, walau ada yang lebih biadab dari binatang. Tetapi saudaraku, manusia dikehendaki untuk memiliki standar Allah itu. Mengambil bagian dalam kekudusan. Dan Yesus, kalau saya katakan Yesus artinya anak Allah yang mengenakan tubuh daging seperti kita, yang dalam segala hal disamakan dengan kita. Yesus menunjukkan, menampilkan wajah, potret, sosok, figur dari manusia yang Allah kehendaki, saudaraku, yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah, mengenakan kodrat ilahi, tidak bercacat, tidak bercela, hidup seperti ini. Nah, Yesus berkorban supaya kita hidup, supaya kita menjadi seperti Dia, supaya kita memiliki standar seperti Dia. Itu namanya hidup. Itu maksud korban Yesus di kayu salib. Jika tidak demikian, itu namanya bertentangan. Bertentangan. Menyedihkan sekali saudara, karena kekristenan sudah menjadi agama dengan atribut-atributnya, padahal mestinya kekristenan itu adalah jalan hidup, hidupnya Yesus.
Mengapa kita disebut Kristen itu kan artinya seperti Kristus. Itu yang dikenakan rasul-rasul, sehingga Paulus tadi mengatakan ikutilah teladanku. Paulus orang atau pribadi yang sudah mengenakan kehidupan Yesus. Karenanya ia berkata dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, sejak kekristenan menjadi agama negara, orang-orang Kristen, tokoh-tokoh gereja, pemimpin-pemimpin gereja, teolog-teolog hanya sibuk dengan doktrin dan perdebatan. Sampai bunuh-membunuh, bakar-membakar, kucil-mengucilkan. Itu jauh dari standar yang Yesus ajarkan sampai hari ini. Kalau Anda membaca di media sosial, saya terus terang tidak mengikuti, tapi sering saya hanya ditunjukkan kebengisan orang-orang yang tidak mencerminkan pribadi Kristus sama sekali. Sehingga jemaat pun ikut terhamiri, tergarami, ya, kena ragi yang salah. Makanya minggu-minggu belakangan ini saya bicara, cobalah saudara temui Tuhan sendiri. Karena Tuhan itu hidup, kalau Tuhan itu nyata, alami, tanya. Gereja mana yang benar, juru bicara mana, pendeta mana yang menjadi juru bicara Tuhan, tanya. Dan ini bukan hal main-main, ini prinsip. Anda harus tahu, sebab kalau orang mengkonsumsi obat palsu, itu bisa tidak sembuh sakitnya, bahkan bisa malah sakit, bahkan mati. Ya, saudara, kalau yang diajarkan itu kelihatannya benar, tapi tidak mengubah manusia menjadi serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa, itu palsu. Itu palsu, saudara. Nah, sekarang kita memeriksa diri kita sendiri, apakah kita ini sudah benar-benar hidup. Memang semua juga proses, saudaraku. Tetapi bagaimanapun perubahan itu harus kita alami dan kita sadari. Orang-orang banyak berkata begini, saya masih duniawi om, terus terang. Kalau saya boleh bicara terus, saya bilang, di mana duniawimu? Apa alasan kamu mengatakan kamu duniawi? Coba, apa? Lalu, kenapa kamu tidak selesaikan? Saya masih suka barang branded om. Kenapa kamu tidak buang kebiasaan itu? Saya suka gampang tersinggung om. Kalau saya tersinggung saya main pukul. Kenapa kamu nggak tinggalkan? Saya masih duniawi om. Aduh, saya nggak kuat om kalau lihat cowok ganteng. Ini kalau yang wanita atau cewek cantik. Walaupun sudah punya pasangan hidup masih pengen juga. Nah, itu kamu kesetanan. Tidak mungkin Yesus begitu, nak. Bro. Nah, kalau tahu di mana letak duniawimu, kamu selesaikan dong. Lalu kita semua harus melihat apa kekurangan kelemahan kita. Kita ratapi. Kalau masih tersinggung, ya Tuhan, aku kok masih tersinggung, ampuni aku. Masih tersinggung kan? Besoknya tersinggung lagi. Ya Tuhan, aku masih tersinggung. Ratapi, tangisi dirimu. Ya kenapa aku masih pengen punya barang ini, barang itu ya. Ya sama lah, saya juga seperti saudara yang mengalami pergumulan sama seperti saudara. Cuman kita mau belajar mematikan. Supaya hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Aku harus mati supaya Yesus hidup di dalam aku. Saudara, lagu ini ya sudah saya karang itu lebih 20 tahun, saudara.
Bisa 25 tahun, bisa lebih, pasti lebih, lama sekali. Tahun 80 sekian atau 90-an saya sudah karang lagu ini. Matikanlah aku Tuhan, matikan ku setiap hari, agar ku dapat memuliakan namamu. Dulu kalau saya nyanyi lagu ini sampai di kalimat seperti Yesus, ya Bapa, ubah hidupku. Itu sering saya menangis. Tidak selalu, tapi sering saya menangis di kalimat itu. Tapi belasan tahun, puluhan tahun saya tidak mati-mati. Heran. Kenapa nggak mati-mati? Sudah berjuang mau mati tapi nggak mati-mati. Ternyata yang membunuh manusia lama kita itu diri kita sendiri. Dengan tools, alat, firman Tuhan dan Roh Kudus yang menuntun. Saya dari dulu nyanyi lagu ini. Seingat saya orang pertama yang menyanyi atau penyanyi pertama yang menyanyi itu Thalita Dodo. Ya, masih ada penyanyi Sanib Yesaya. Sempat mereka bincang-bincang, loh kok lagunya begini ya? Kalau mati beneran gimana nanti? Loh, memang harus mati beneran. Dagingnya yang mati. Seperti Yesus, ya Bapa ubah hidupku, tapi nggak mati-mati. Karena memang kita nggak niat mati. Kalau tidak niat mati ya nggak bisa mati. Oleh sebab itu ya saudara, kita itu harus punya komitmen, tekad yang terus diupdate. Di Roma pasal 6 ayat 4 firman Tuhan mengatakan bahwa baptisan kita itu lambang kematian. Lambang kematian. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus dibaptis dalam kematiannya? Ya. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi ketika kita menangisi diri kita sendiri, kita mau keluar dari pola yang salah, tindakan yang salah. Jadi jangan hanya berkata, saya mau berubah. Berubah dari apa? Dari hidup saya ini loh Pak, yang masih duniawi, masih berdosa, masih nggak rohani. Coba nggak rohaninya yang gimana? Coba yang bagaimana tidak rohaninya? Dosanya apa? Ya, ketahui dong. Jangan hanya hari Minggu berkata, Tuhan ampuni semua dosa-dosaku. Kalau ditanya misalnya dosa yang mana, pokoknya all in deh. Harus tahu dosa yang mana. Tuhan itu bukan hanya menyelesaikan akibat perbuatan kita, tapi sumber dari perbuatan itu. Itu yang dibereskan, itu yang diratapi, itu yang ditangisi. Saudaraku, ayo kita berusaha. Termasuk saya, saudaraku. Aduh, kalau disakiti orang bisa 1-2 hari mikir gitu. Kenapa orang itu jahat begitu ya? Saking sakitnya kita, kadang-kadang kita itu tidak rela mengampuni. Aduh, kenapa orang sejahat itu ya? Kenapa ya? Tetapi kalau kita sudah datang di hadirat Tuhan dalam doa, waduh saudara, ngeri. Ada kebencian, dendam itu ditelanjangi Allah, ngeri. Tuhan pasti bicara ya. Seberapa sih besar salah orang kepada kamu dibanding dosamu kepadaku? Aduh Tuhan. Ya.
Kalau Tuhan setegur begitu, air mata kita berlinang-linang, saudara. Ya, saya pun masih harus belajar begitu. Ya, tadi pagi doa jam 5 waktu Indonesia Barat atau waktu Jakarta, saya mengucapkan kalimat doa dan kami mengatakan kami memaafkan setiap orang yang bersalah. Wah, itu harganya mahal ketika mengucapkan di hadapan Tuhan dan punya komitmen jangan ingat kesalahan orang. Itu kejahatan di dalam diri kita yang terselubung. Kebencian, dendam, tidak suka orang lain lebih maju, ya, dan lain sebagainya. Aduh, itu kejahatan. Itu tidak boleh dianggap remeh. Itu besar. Dan dosa-dosa lain, aduh, harus dikupas. Nah, dengan cara demikian kita senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita. Aku sudah dikubur bersama Tuhan. Ingat, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kita dalam hidup ini. Nah, banyak orang kan bangga mengatakan aku orangnya begini, aku orangnya begitu, memang aku begini. Nah, sudah, hidup terus dia. Hidup dengan manusia lama tapi mati. Kamu mati kamu. Karena manusia lamamu hidup berarti mati kamu. Tapi kalau manusia lamamu mati, kamu hidup. Nah, itu kematian yang menghidupkan. Sekarang mau enggak? Sampai sekarang pun saya juga masih berjuang. Ya, beberapa hari ini sebelum tidur saya mikir. Sampai pernah satu malam itu saya bangun-bangun terus mikirin satu ini. Apa? Kalau saya meninggal dunia, saya bayangkan saya mati, masuk peti, roh saya terangkat, saya percaya, saya merasa, saya pasti dibawa malaikat kudus. Soal nanti di sana berapa nilainya itu nomor 2. Tetapi saya pikirkan nilaiku kira-kira berapa ya? Kalau serupa dengan Yesus itu pasti A. Nah, saya sudah A belum? Gelisah kita, saudara. Nah, di pembaringan itu saya berkata, Tuhan, aku enggak mau C. B pun juga jangan. B plus pun aku enggak mau. Aku mau A. Tetapi di sisa umur hidupku ini kesampaian enggak? Membawa kematian Yesus berarti kesediaan untuk menerima segala penderitaan demi kepentingan pekerjaan Allah. Demi kepentingan pekerjaan Allah, yang pertama daging kita harus dimatikan. Manusia lama kita harus dimatikan. Yang berikutnya kita rela berbuat apapun untuk pekerjaannya. Apapun yang Allah minta, apapun yang Allah kehendaki, kita berikan. Saya yang menganjurkan kebenaran seperti ini, saya dituntut lebih. Maka saya juga menuntut diri saya siksa diri saya. Tidak boleh memanjakan emosi, daging, nafsu, tidak boleh. Matikan aku Tuhan. Tidak cukup, kamu yang mesti mematikan dirimu sendiri. Saudara, kalau saudara tidak mengikuti apa yang saya sampaikan ini, saudara akan menyesal. Saudara akan menyesal. Saudara akan menyesal. Sebab pada akhirnya ketika kita meninggal dunia, wajah batiniah kita sudah diolah Tuhan. Jadi bukan hanya perbuatan-perbuatan dosa yang sudah kita lakukan diampuni, tapi sumber potensi dosa dalam diri kita harus diubah. Ini wajah batiniah yang kekal, yang waktu kita meninggal itu hasil akhir. The final resultnya itu di situ. Hasil akhirnya itu di situ.
Wajah siapa? Dan rata-rata orang itu dipermak, dikosmetikin oleh dunia, dikloning oleh dunia. Kita mau dipermak dan dikloning oleh Yesus. Maka manusia lama kita harus dimatikan. Udah usah muluk-muluk saudara. Aduh, udah usah muluk-muluk deh. Yang penting bagaimana wajah batinia kita itu diubah terus. Ayo. Tuhan tidak melihat Anda pendeta atau aktivis gereja, ketua sinode atau jabatan apapun di gereja. Tapi Tuhan hanya melihat kita punya wajah. Tuhan Yesus tidak. Dan itu pilihan. Bukan mengalir saja. Oh, mengalir Anda ke bawah, ke neraka, saudara. Paulus itu teladan bagi orang percaya. Dengan kemanusiaannya yang utuh. Dengan segala kekurangan, kelemahan, keterbatasannya. Akhirnya dia berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus mengatakan begini, karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kita yang mematikan kan, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini kalau saya bicara ini dari 100 orang belum tentu 2 yang serius mengamini dan melakukan. Di antara 1000 belum tentu 10 orang loh. Sangat sedikit. Karena dunia sudah terlanjur mewarnai sampai tidak bisa nyambung. Orang bisa berkata, ngomong apa sih? Matikanlah, nekroo. To make death, to put to death. Slay, worn out. To destroy. Menghancurkan, kita menghancurkan diri kita, membuat mati, menyembelih diri, mengoyak, membuat tidak berdaya, menghancurkan kekuatan. Matikanlah dalam dirimu. Ini sangat tegas. Kalau kita membaca Kolose pasal 3, ya saudaraku, ini di Kolose ya saudaraku. Yang tadi saya kemukakan itu ayat 5. Matikanlah dalam dirimu. Ayat sebelumnya, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sebenarnya kamu sudah tidak berhak memiliki dirimu sendiri. Sebab Tuhan telah menebus kamu dengan darah yang mahal. Kamu bukan milik kamu sendiri, saudaraku. Mestinya begitu. Jadi kalau kamu hidup untuk kemuliaan Allah. Apa itu untuk kemuliaan Allah? Bukan nyanyi-nyanyi semata-mata. Tapi bagaimana engkau jaga mulutmu, jaga matamu, jaga tanganmu, jaga seluruh tubuhmu, jaga hati pikiranmu. Jangan berpikir apa yang Tuhan tidak kehendaki, engkau pikirkan. Jangan ucapkan apa yang Allah tidak kehendaki, engkau ucapkan. Jangan lakukan apa yang Allah tidak kehendaki kau lakukan. Loh saudara, ngurus yang satu ini sudah repot bener. Saudara. Ini manusia lama kita. Kalau kongko-kongko kita cenderung bicara apa saja suka-suka kita. Aduh, belum lagi kelicikan-kelicikan yang bisa merusak pekerjaan Tuhan. Sampai orang yang licik itu tidak sadar dirinya licik. Dia meliciki dirinya sendiri. Tentu dia mau meliciki orang lain. Tapi dia tidak sadar kalau itu kelicikan, dia menikmati kok. Kasihan saudara. Ketika mati baru kelihatan tuh wajah setannya itu saudara. Wajah anak-anak Lucifer atau wajah anak-anak setan maksud saya. Kalau kata Lucifer bisa punya makna yang lain, wajah setan aja sudah.
Sebenarnya banyak orang yang punya wajah setan, cuman tidak kelihatan saja dengan mudah. Tapi istri, suami paling tahu. Pembantu rumah tangga tahu. Ya. Kalau penampilannya sih fisik performance luarnya, waduh, ganteng, saudara. Wanita itu cantik, wah cantik, so very beautiful. Dalamnya itu lebih jelek dari nenek lampir atau lebih rusak dari genderuwo. Bengis. Ada kan wanita yang bengis. Pria-pria yang bengis. Tapi penampilannya kelihatan intelek. Kalau pendeta kelihatan rohani. Wah, dia bicara mengenai doktrin. Wah, hebat. Ternyata di belakang najis perbuatannya. Bisa. Dan kita semua punya potensi berbuat itu. Tapi kita jangan memilih itu, saudara. Maka firman Tuhan mengatakan di Kolose 3 ini, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nih saya beri satu kiat yang bagus, saudara. Yang itu memberkati hidup saya, saudara. Begini, saudara. Coba Anda renungkan begini. Anda renungkan. Ketika kita sudah ada di sorga. Ini saya katakan kepada istri saya di pembaringan di tempat tidur, Mam. Kalau kita di sorga, kita noleh ke belakang. Seakan-akan kita putar film cepat kita. Dari kecil lahir, remaja, pemuda, dewasa muda, kerja nikah, kerja punya anak, terus tua mati. Aduh, itu cuma sekelebet, saudara. Set gitu loh. Dan semua penderitaan yang kita alami hari ini, set gak ada artinya. Ya terus terang saya juga banyak masalah, kadang-kadang juga seperti, aduh ayam kena flu burung. Jadi aduh lemes gitu, Tuhan kok aku capek ya. Istri saya berkata, Pam, kamu udah berapa kali ngomong capek? Capek. Memang capek, Mam. Tired, exhausted, extremely tired. Duh, berat banget ya. Capek bener ya. Tapi saya jadi terhibur ketika saya merenungkan kalau saya di sorga. Wah, semua pergumulan ini gak ada artinya. Nah, saya bagaimana membayangkan keadaan itu dan seakan-akan saya sudah ada di sorga. Jadi persoalan-persoalan yang berat yang saya alami hari ini jadi kecil. Lalu saya bisa lebih bisa mengampuni, lebih bisa memaafkan, lebih bisa nerima. Ya wis, ya sudah, ora opo-opo, ya wis, ya sudah. Wah, merdeka saudaraku. Tapi saya tidak akan bisa masuk surga kalau masih pakai wajah Erastus. Itu masalahnya. Erastus harus dimatikan. Mati dulu. Supaya kita mengenakan wajah Tuhan Yesus. Baru kita diterima. Anda mau dong waktu meninggal dunia dijemput oleh malaikat-malaikat kudus. Pintu surga terbuka, Anda masuk, malaikat-malaikat ini. Itu mah dramatisasi. Oh bisa, bukan tidak. Orang-orang saleh sudah berdiri. Rasul Paulus, Petrus, Thomas sudah berdiri. Ya, wah. Bukan tidak mungkin. Kalau Anda kelasnya kelas baik ya. Kalau kelas baik maksudnya ya saudara. Tapi kalau saudara hidup dalam dosa, saudara nggak mungkin membawa wajah Anda masuk. Wajah Jawa, wajah Ambon, wajah Batak nggak ada. Yang ada wajah Yesus. Ambon yang sudah diperbarui, Manado yang dibarui, Jawa yang diperbarui, Tionghoa yang dibarui, wajah Yesus. Matikan dirimu, kematian yang menghidupkan. Amin.